kita mengerti dari bahasa Inggris itu artinya kan one itu satu, man itu laki-laki, dan show itu pertunjukan. Jadi pertunjukan yang dilakukan oleh satu orang. Yang sebagaimana kita tahu, di one man show ini yang diperanin hanya cuma Mas TP aja. Jadi Mas TP ini memerankan semua peran, dan diganti-ganti kostum, diganti-ganti make up itu, dan permainan editing visual. Cukup unik memang ya idenya si Mas TP ini, dan cukup menguras tenaga karena dia menganggap apa ya yang bisa dikasih hal beda untuk YouTube Rewind yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya lanjutan dari YouTube Rewind One Man Show di tahun 2018, yang dimana YouTube Rewind ini kan yang kita ketahui itu mengangkat konten-konten yang sempat viral yang ada di YouTube. Nah, cuman bedanya nih di One Man Show sesuai namanya, yaitu One Man Show, full semua aktor yang ada di situ ataupun aktrisnya, intinya pemerannya itu semua diperankan oleh Mas TP. Karena ini adalah tahun kedua di mana Mas TP bisa ngasih sesuatu konten di mana istilahnya konten penutup membedakan dari YouTube Rewind yang sudah ada. Dia bikin suatu ide yang menarik, bikin YouTube Rewind yang dia lakuin seorang diri. Konsep-konsep, atau kalau tim kita sih nyebutnya scene-scene besar. Jadi scene-scene besar ini itu yang menjadi benang merah di dalam konsep One Man Show ini, yang dimana dari scene-scene besar ini, dari konten-konten viral, kita masukin dan kita pilih mana aja yang bisa jadi scene besar. Nah, di dalam scene besar itu yang udah kita bagi, di dalamnya itu masih ada lagi scene-scene kecil. Konsep yang dipakai ini banyak. Jadi sebelum One Man Show ini kita produksi, hamin sebulan itu kita mati-matian untuk nyari konsep, saling tukar konsep, bahkan kita harus beradu konsep. Banyak konsep yang ataupun elemen-elemen yang harus kita masukkan, karena kita juga harus grow up dari One Man Show di tahun sebelumnya. Soalnya baru kali ini ngerjain VFX yang segitu rumit, jadinya banyak belajar juga untuk bikin VFX. Jujur kalau dari aku sendiri, basicnya itu sama sekali nggak ada yang perfilman, bikin konten. Ya mungkin ada sih, ya tapi itu pun ya konten-konten receh, konten-konten pendek yang biasa. Dan di YouTube Rewind One Man Show itu beda banget, karena di sini aku belajar baru tentang gimana sih caranya kita nulis skrip untuk sebuah konten, lalu produksi untuk propertinya, atau kalau teman-teman itu nyebutnya artnya kayak gimana, terus juga pemanisnya itu apa aja sih yang bisa kita masukin di dalam satu scene sehingga set yang dibangun itu bisa nyambung dengan adegan-adegannya. Lalu belum lagi tentang kamera, terus lighting. Jadi di sini aku belajar banget sih, karena bener-bener nggak ada background di dunia ini. Ya sebenarnya kalau diobrolin dari YouTube Rewind yang 2018 sama yang sekarang, di produksinya emang agak, bukan agak sih, emang berbeda ya, Say. Berbeda banget.
karena yang 2018 itu kan bisa dibilang kalau misalnya di compare antara 2018 dan 2019-2020 ini emang lebih susah, dan pengalamannya first banyak banget sih dari dari segi kayak pengambilan gambarnya, terus juga tentang editingnya kayak gitu-gitu sih pengalaman yang dari 2018 itu juga aku belajar banyak banget kayak tentang tentang kamera, terus tentang lighting gitu-gitu. Dari praproduksi itu pengalamannya gimana kita cara mempersiapkan suatu konten agar konten itu bisa menjadi mateng gitu. Jadi semua dibahas di sana, dari hal detail, dari itu properti, dari itu shortlist, dari itu lokasi, dari itu wardrobe, segala macam itu kita bahas semua di sana. Dan itu dari masing-masing divisi memberikan masukan ke Mas TP gitu. Secara tidak langsung aku juga mendapatkan bagaimana cara memproduksi suatu konten gitu. Dari itu prepare alat, prepare lokasi, prepare wardrobe dan segala macam gitu. Jadi secara nggak langsung aku juga dapat pelajaran istilahnya itu soft skill lah istilahnya, yang aku dapat dari teman-teman semua yang ada di tim ini gitu. Proses produksi bisa dibilang kalau proses produksi memang seharusnya untuk kerjaan yang bisa dibilang itu besar harus diserahkan kepada yang ahli. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri untuk terjun sampai akhirnya itu tidak memuaskan. Kalau misalkan memuaskan is okay, tapi kalau misalkan kita ragu-ragu, mending kita serahkan ke yang ahli. Cukup menguras otak, cukup menguras pikiran, cukup menguras fisik, bahkan cukup menguras adu mulut ya mungkin ya. Karena ada beberapa teman-teman yang di sini itu harusnya yang kayak gini, harusnya kayak gini. Kita juga harus briefing ulang, kita harus nyatuin beberapa ide dari teman-teman. Habis itu kita harus produksi, bener-bener produksi, karena pagi kita harus ngeset, bahkan itu nggak cuma pagi, nggak cuma siang, kita harus ngelembur sampai malam dan dilembur lagi besok paginya buat nge-prepare salah satu set YouTube One Man Show. Karena jujur di YouTube One Man Show ini tingkatan kesusahannya adalah di bagian produksi juga. Produksi itu wah gila. Kita masih banyak kekurangannya ya, masih banyak kekurangannya dalam artian kita basic semuanya ini ada beberapa orang yang paham tentang produksi, ada beberapa orang yang tidak paham, yang belum paham untuk memproduksi sesuatu konten gitu. Jadi tidak bisa meringkas waktu gitu. Jadi dalam kasarannya aja deh, dalam kasarannya itu kayak belum paham apa yang harus dijalankan gitu. Ada beberapa orang yang paham, dan beberapa orang yang paham ini menjelaskan ke orang yang belum paham membutuhkan waktu. Di 2019-2020 ini One Man Show bener-bener gila banget. Kita harus nge-combine 2 tahun dan dimasukin dalam satu video, dan itu juga harus padat, gimana kita ngarahin emosionalnya penonton, visualnya penonton. Proses produksinya menarik banget, apalagi ketika di hari dimana kita harus udah mulai syuting. Kita tahu sendiri syutingnya bisa hampir sebulanan lebih pada saat itu. Akhirnya kan jarang lah kita capek baik secara fisik, secara mental. Akhirnya mungkin juga ngaruh ke emosionalnya kita. Kita mau minta tolong ke tim kita nih, tapi kita salah menyampaikan, akhirnya mungkin mereka sempat emosi atau sakit hati ke kita. Nah dari situ ya bener-bener nih kita teamworknya di situ diuji banget. Kesulitan di 2018 dan 2019-2020 itu adalah kesulitannya paling cuman cari kostum, karena Mas TP kan kadang minta konsepnya tuh yang agak emang out of the box ya orangnya ya. Jadi kayak emang harus
ekstra gitu nyari kostumnya. Itu ya cari kostumnya doang sih. Sama ini nih yang 2019-2020 nih, yang paling susah adalah bikin Mas DP botak. Itu paling karena udah 2 kali coba ternyata gagal. Yang awal itu aku pakai ini kan, kayak pakai cap gitu, ternyata kayak bentuk capnya itu kayak bukan nggak sesuai sama bentuk kepala manusia gitu, mungkin itu bentuk kepala alien. Kedua kali nyoba juga ternyata gagal, dan sebenarnya aku agak merasa bersalah sih sama Stepe gitu, karena aku di awal udah bilangnya bisa kok, ternyata pas dicoba itu yang jelas benar-benar mengeluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Waktu yang syutingnya bisa dibilang mulai dari siang sampai pagi, lanjut lagi siang sampai pagi lagi, sementara untuk meninggalkan keluarga terlebih dahulu, meninggalkan beberapa kerjaan yang lain untuk menghandle one man show. Di YouTube Rewind One Man Show yang 2019-2020 itu mepet banget, sebulan itu dengan mengcover kejadian-kejadian viral yang ada di tahun 2019-2020 itu banyak banget gitu. Jadi mepet banget, dan tentunya otak kuras banyak ya, karena kayak kita harus ngonsep dengan waktu yang mepet banget, belum lagi perizinan di tempat yang harus kita jadikan set untuk syuting, lalu belum lagi keuangan ya untuk menanggung BPJS ketika kita sakit. Cukup susah mendapatkan restu orang tua karena meyakinkan orang tua untuk ini proyek yang akan memakan waktu yang cukup banyak. Saya juga harus meninggalkan rumah yang itu lama. Kita harus standby berhari-hari karena pagi kita bangun, kita harus brainstorming dengan teman-teman art, dan siang langsung produksi, entah itu art, bahkan nyiapin properti. Kita harus running semua. Malam kita harus syuting sampai pagi, dan kita harus bangun pagi lagi, kita harus nyiapin lagi. Itu kita lakuin berminggu-minggu, bahkan 3 minggu lah kita ngelakuin produksi YouTube Rewind One Man Show ini. Saya harus fight karena ini portofolio yang bagus buat saya. Harapan kedepannya orang-orang yang nonton video ini tuh bisa keinspirasi gitu. Kalau misalnya mau mulai belajar untuk bikin sesuatu konten yang yang menurut dirinya itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya dilakuin itu ya mungkin aja gitu. Bagus atau enggaknya gimana nanti? Kalau bagus enggaknya kan itu kan relatif ya, maksudnya gimana siapa orang yang menilai gitu. Tapi kalau menurutku mendingan mulai aja daripada diem. Jadi motivasi buat teman-teman yang lihat mau membuat karya yang dilihat dari bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi nggak asal bikin gitu. Yang penting aku bikin aja gitu, enggak. Kita pengen nantinya itu banyak konten-konten yang di YouTube itu konten-konten yang kreatif gitu. Bikin konsep lagi yang lebih bagus, diupdate lagi konsepnya, digodok yang matang. Jangan ragu untuk menghubungi tim-tim yang sudah ada, yang sebelumnya sudah terlibat. Jangan ragu untuk menghubungi, jangan ragu untuk mempercayakan pekerjaan itu kepada orang yang ahli. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, dan jangan baperan. Terbentur, terbentuk.